Halo, Baik, Mbak. Assalamualaikum dokter. Iya, suara saya Waalaikumsalam. kedengeran ya dok? Ah, Suara saya kedengeran, Mbak? kedengeran kan dok? Oke, Kedengeran. ya. Sore dokter, Sore, Mbak. Bentar. apa kabar? Baik. Cek, ini kok kurang besar, Cek, suaranya, Cek. Suaranya besar ya. Suaranya. Ya. Ya, ya suara saya kedengeran ya dok? Kedengeran, Mbak. Pakai banget. Iya, sore dokter. Hari ini Selamat sore. perkenalan saya Desi dok. Hari ini kita bincang-bincang ya dokter mengenai topik kita pada hari ini, yaitu vaksin Iya. untuk traveler. Iya, Betul. boleh perkenalkan dokter untuk teman-teman yang lain. Iya. Halo, Assalamualaikum. Saya Dokter Imas Waalaikumsalam. Maspan dari Raisa Vaksin Corner Magelang. Sore ini kita live Instagram bersama Raisa Vaksin Center dengan tema vaksin traveler ya, di mana Iya, vaksin betul. traveler ini sangat bermanfaat untuk yang suka berpergian atau yang memang ada tugas khusus untuk ke luar negeri, bahkan untuk uh, ibadah itu semua sangat-sangat membutuhkan vaksin ini. Betul. Jadi untuk topik kita pada hari ini, vaksin untuk travel itu kira-kira vaksin apa saja gitu ya dokter yang diperlukan mungkin untuk teman-teman setelah pandemi ini mau liburan atau ada yang berprofesi memang harus ke luar negeri, kira-kira Iya, vaksin apa uh, saja yang perlu dipersiapkan. Begitu ya iya. dok? Vaksin yang biasa dipakai untuk berpergian ke luar negeri itu biasanya ada 8 jenis ya layanan vaksin yang bisa diberikan, terutama biasanya yang dikenal masyarakat luas itu adalah vaksin meningitis ya, terutama untuk calon jamaah haji atau umroh gitu. Tapi selain itu juga ada beberapa vaksin lain. Salah satu diantaranya adalah polio, kemudian MMR, tipoid, varicella, hepatitis A, hepatitis B, yellow fever, influenza, PCV atau pneumococcus, kemudian JE atau Japanese encephalitis, kemudian juga bisa diberikan vaksin rotavirus atau eh, apa namanya ya untuk masalah gangguan pencernaan, tapi biasanya dikenal itu untuk bayi bayi di bawah usia 6 bulan ya untuk rotavirus ini. Terus kemudian juga ada vaksin herpes zoster, kemudian bisa diberikan apa tambahannya lagi ada dengue yaitu demam berdarah, terus ada difteri, tetanus atau kolera. Baik, itu untuk contoh-contoh vaksin yang biasa diberikan ya dokter ketika kita mau pergi liburan atau kita mau keluar negeri. Nah, kalau untuk tujuan dari negara-negara yang mau kita kunjungi, dokter, misal untuk beberapa jenis vaksin seperti yellow fever gitu, untuk biasa diberikan ketika kita Iya, mau pergi ke negara Amerika gitu ya, dokter? iya, biasanya kalau yellow fever ini kan akibat pemberian dari ini ya untuk disebarkan lewat gigitan nyamuk ya. Contohnya itu Aedes. Biasanya ini masih pandemi di daerah Afrika dan Amerika. Jadi ketika kita akan ke sana itu wajib diberikan vaksin
yellow fever ini. Dan untuk di Raisa sendiri sudah sering ya, Mbak Desi, Iya, untuk pemberian vaksin yellow fever, betul dokter. terutama untuk, ya biasanya bahkan di Raisa Corner Magelang sendiri pun pernah merekomendasikan kepada customer atau pasien itu untuk pemberiannya kita arahkan untuk ke Raisa Center begitu ya. Karena untuk kebutuhan pelayaran waktu itu atau pertukaran pelajar karena kebutuhan harus kuliah ke luar negeri itu. Kebutuhan untuk biasanya untuk sertifikasi juga ya dokter kalau kita mau ke luar negeri, lalu ada Betul. buku sertifikasi vaksin yang harus diberikan juga. Betul. Oke, karena sekarang buku sertifikasi vaksin itu kalau tidak salah tadi pagi saya mengikuti pelatihan untuk jenis-jenis vaksin yang dipakai untuk ke luar negeri itu sudah sekarang sudah menjadi satu dengan laporan EHC itu ya. Jadi sudah bisa dimasukkan data-datanya ke dalam EHC ketika kita berpergian. Oh iya, mungkin boleh sharing dokter. Tadi setelah mengikuti itu ya dok, mungkin ada beberapa updatean, mungkin untuk informasi teman-teman yang mau pergi keluar. Mungkin ada beberapa. Eh, Heeh. Untuk yang terbaru tadi, kemungkinan ada tambahan satu jenis vaksin Mhm. yang akan dipakai untuk berpergian. Salah satunya adalah jenis vaksin COVID ini. Tapi Oh iya. eh, ya jenis vaksin COVID ini dari WHO sendiri hanya untuk ke negara tertentu saja. Salah satunya yang karena yang masih pandemi dan awalnya ditemukan COVID ini di Cina, jadi baru bisa digunakan di Cina, kemudian di Arab Saudi pun untuk jamaah haji ini masih pro dan kontra untuk jenisnya dari vaksin COVID ini apa. Gitu. Jadi memang masih untuk di negara-negara tertentu ya dok untuk tambahan vaksin COVID tadi untuk beberapa orang yang mau Iya, ke negara tujuan tersebut. iya. Jadi belum belum semua negara mewajibkan untuk pemberian vaksin COVID ini kewajiban untuk keberangkatan ke negaranya tersebut. Jadi yang direkomendasikan tadi pagi itu baru Cina sama Arab Saudi. Oke. Lalu untuk ya, halo, masih terhubung ya dok? Ya, masih Mbak. Oke, oke dokter. Lalu kalau untuk efektivitas dari beberapa vaksin tadi dokter, itu dapat memberikan perlindungan kurang lebih sampai berapa lama sih dok? Eh, Kalau perlindungan terhadap vaksinnya sendiri itu jenisnya berbeda-beda ya Mbak, tergantung kebutuhan dari negara tersebut. Jadi eh, ketika kita akan berpergian ke suatu negara, itu sebaiknya kita sudah mengecek dulu jenis vaksin apa yang dibutuhkan. Jadi tidak, ya, biar tidak terlalu banyak vaksin yang harus kita ambil gitu. Jadi semisal kita mau ke umroh atau haji aja yang paling gampang itu eh, yang sudah terkenal itu adalah meningitisnya. Eh, untuk meningitisnya ini berlaku 2 tahun sejak kita vaksin pertama, terus masih berlaku selama 2 tahun. Ya, Selain sepertinya meningitis, kita putus tadi dokter. Iya, bagaimana dok? ya, ya, untuk meningitis ini masa berlakunya kurang lebih 2 tahun kalau untuk haji dan umroh. Gitu. Jadi Oh, oke. ketika kita pergi haji atau umroh sebelum jangka waktu 2 tahun itu masih masih bisa pakai
hasil apa vaksin yang sebelumnya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun kita harus mengulang vaksinnya. Oke, untuk pengulangan vaksin tersebut juga dilakukan berdasarkan tenggat waktunya tadi ya dok, ketika kita mau pergi Iya, lagi, lalu baru dilakukan pengulangan vaksin tersebut. iya, iya, betul. Dan tidak semuanya jenis vaksin itu masa berlakunya sama. Bahkan kalau kita mau ada tambahan vaksinasi lain seperti influenza, itu kan berlaku ininya 1 tahun sekali ya. Jadi ya ketika kita lewat dari 1 tahun ya harus mengulang lagi untuk jenis influenzanya. Oke dokter. Terus, ya. Ya. Jadi kalau kita mau pergi, nah lalu kan ada beberapa orang ya dok yang mungkin tanya kalau misalkan saya disuntik vaksin, kira-kira efek sampingnya apa sih gitu dok? Kalau untuk vaksin-vaksin tertentu, khususnya untuk yang dibutuhkan kita mau pergi ke luar negeri tadi dokter. Gimana Mbak? Oh iya, halo dokter. Gak jelas. Iya, gimana Mbak? Iya, jadi kalau untuk beberapa orang yang mau pergi ke luar negeri, dokter, lalu mereka bertanya nih, kira-kira efek samping apa sih nanti kalau saya disuntik vaksin ketika saya mau pergi, misalnya yellow fever, lalu hepatitis B, seperti itu, dokter. Ada nggak Oh beberapa ya, efek samping tertentu, dokter, untuk jenis-jenis vaksin tersebut? kalau efek samping itu juga tergantung dari daya tahan tubuh si pasien Oh untuk gitu. menerima Hmm. vaksin itu ya Mbak. Jadi kayak meningitis mungkin di sebagian orang itu tidak ada efek samping khas, tapi begitu dia daya tahan tubuhnya turun biasanya ada kipinya itu mungkin hanya demam ringan atau gimana itu masih wajar. Jadi masih efek samping yang umum ya dokter kalau misalkan kita disuntik Iya, vaksin, nanti demam, seperti itu ya dok. betul. Bahkan vaksin-vaksin tertentu juga efektivitasnya sebaiknya tidak dalam waktu mepet ketika kita akan berangkat, terus baru mulai divaksin. Jadi sebaiknya sih ketika kita akan berangkat, kita sudah cari referensi vaksin apa yang harus diperlukan, itu sudah kita siapkan jauh-jauh hari minimal 10 sampai 14 hari sebelum keberangkatan itu baru dilakukan vaksin. Karena kalau kita melakukan vaksinnya di bawah 10 hari, efektivitasnya tidak bekerja dengan baik. Jadi ketika nanti kebetulan imun kita tidak baik, terus di negara itu sedang ada wabah dan lain-lain, ya kemungkinan kita bisa terserang penyakit di daerah itu. Tuh, jadi sebaiknya proteksinya sebelum 10 sampai 14 hari sebelum keberangkatan. Oke baik dok. Kita sambil tunggu mungkin kalau ada teman-teman nih yang sudah berencana mau liburan ya dokter setelah pandemi ini Iya, bisa langsung siap. ditanyakan terkait dengan vaksin-vaksin apa saja yang diperlukan. Kita sambil menunggu ya dok kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Nah, kalau di corner Magelang sendiri, dokter, kalau untuk vaksin, misalkan ada orang yang mau ke luar negeri atau mungkin untuk mahasiswa exchange, dokter biasanya kan mereka juga perlu divaksin ya, dok. Kalau Iya, di itu corner Magelang sendiri, sudah pernah ya melayani belum, dokter, untuk pasien? alhamdulillah sudah sering dan sudah beberapa kali kami melayani untuk pelayaran, pelaut, terus mahasiswa exchange juga, bahkan kita mengeluarkan sertifikat karena mereka membutuhkan sertifikatnya untuk perjalanan, kita buatkan sertifikatnya. Tapi begitu ada beberapa vaksin yang memang harus dilakukan di center, kita juga koordinasi dengan center. Salah satunya vaksin meningitis.
Raisa tetap menyediakan, tapi memang tidak bisa dilakukan di corner masing-masing untuk selama ini. Jadi tetap kita koordinasi dengan center. Ketika ada pasien, nanti dilakukan penyuntikan di center Raisa Jogja, gitu. Oke, jadi mungkin untuk beberapa vaksin tertentu memang harus ada yang dilakukan di center gitu ya dokter. Kalau untuk di Corner Iya, Magelang sendiri juga dilakukan untuk tertentu saja. iya. Kebetulan kalau yang hanya dilakukan di center, yang bisa dilakukan di corner Magelang kita lakukan, tapi ada beberapa yang tidak bisa ya kita kolaborasi, kita kabari. Nanti biasanya kita minta jamnya dan lain-lainnya. Pasien biasanya sudah paham, mereka langsung ke sana. Oke, baik. Kalau untuk seperti yang berprofesi sebagai pelaut gitu dokter, kan Iya. mereka biasanya dilakukan itu udah memang sudah harus diperlukan itu ya dok. Nah jadi kalau untuk pelaut sendiri seringnya dibutuhkan untuk vaksin apa aja dokter? Pelaut itu juga Mm-mm. berbeda-beda, Mbak. Jadi tergantung Mm-mm. keberangkatannya ke negara mana. Kalau di Raisa ini, Raisa Corner Magelang ini rata-rata mereka yang pergi ke Amerika itu dibutuhkan vaksin hepatitis A. Rata-rata mereka mencari hepatitis A. Bahkan kalaupun ada yellow fever-nya, kita sarankan untuk ke center di Jogja. Tapi rata-rata yang bisa kita kerjakan di Kota Magelang ini yaitu MMR dengan hepatitis A rata-rata. Oke, kita sambil menunggu lagi ya dok. Kalau Iya, ada yang mau bertanya silahkan bisa langsung di kolom komen. Kalau untuk vaksin seperti misalkan varicella gitu dok, itu butuh juga nggak sih dok diberikan untuk yang mau ke luar negeri? eh, bisa diberikan sesuai tadi rekomendasi dari 8 jenis vaksin yang harus diberikan untuk perjalanan ke luar negeri. Varicella termasuk ke dalam salah satu vaksinasi yang perlu diberikan untuk traveler ini. Ini ada pertanyaan dok, mungkin di luar dari topik kita tapi nggak apa. Dari Nggak apa-apa. Merida Ayu, halo dok, untuk di rumah vaksin Magelang ada vaksin HPV HPV. Gardasil tidak ya? Ada, kami ready vaksin HPV Gardasil untuk pemberiannya nanti 3 kali pemberian ya, usia 0 bulan, 2 bulan dengan 6 bulan. Atau bisa kalau mau lebih hemat dari Raisa Vaksin Center juga kita ada paket ya untuk vaksin HPV ini. Jadi lebih hemat daripada kita ambil satuan. Rata-rata kalau pasien yang ke Raisa itu sudah ambil satu paket sekaligus, jadi 3 kali pemberian vaksin HPV sudah bisa langsung. Jadi mungkin untuk koreksi ya dokter, bukan di rumah vaksin, melainkan di corner vaksin Magelang gitu ya dokter. Kalau Karena untuk iya, di corner Magelang sendiri berarti juga melayani untuk paket paket Gardasil juga ya dok? ada kita kita menyesuaikan kalau pasien maunya ambil satuan, kita berikan harga satuan. Kalau pasien mau bilang biar nggak lupa dan sekaligus, jadi mengambil satu paket nggak masalah. Iya, bisa lebih terjangkau ya dokter, bisa lebih langsung, Enak, jadi tinggal nunggu aja lebih waktunya. enak. Bahkan kita juga akan Mm-mm. mengingatkan kalau ketika waktunya akan vaksin, kalau pasien lupa, kita juga akan reminder dengan WA.
Oke, baik. Jadi biar ingat terus, nggak lupa, nggak kelewat. Mm-mm. Sekalian untuk menginformasikan juga untuk teman-teman yang lain kalau yang berdomisili di Magelang atau memang dekat dengan Magelang mungkin bisa langsung ya dokter kalau mau ada yang vaksin atau mungkin bertemu langsung dengan dokter Imas langsung bisa datang ke corner Raisa Vaksin Magelang. Mohon maaf, ke corner Magelang ya Magelang dok untuk melakukan vaksinasi. ya. Bisa di-share dokter untuk kontaknya mungkin atau teman-teman bisa follow IG Bisa corner kalau Magelang. bisa. Mm-mm. Betul, betul Mbak. Bahkan kita juga melayani vaksin home Mm-mm. home visit ya ke Oh iya, rumah-rumah ada home untuk visit juga ya dok. ada untuk home visit kita untuk area Magelang, kota Mm-mm. dengan Kecamatan Mertoyudan masih free Mm-mm. untuk transportnya. Jadi tidak ada transport, tidak ada biaya transport. Hanya biaya Iya, home visit ya gitu. iya. Mohon maaf ya dok, ini dibelibet ngomong. Iya, Ada pertanyaan nggak lagi apa-apa dokter? Mbak. Masih, mah? Untuk Masih harganya sama bisa dari dilihat di webnya Merida Raisa. Ayu. Iya, untuk Mm-mm. berangkat ke Jepang, kalau pakai tenaga kerja bisa. Ya, deh. Oh iya, bisa nanti Mbak Merida Ayu kalau mau ambil satuan atau mau paketan, monggo. Nanti untuk harga bisa dilihat di webnya Raisa Vaksin Center deh. Harga kita sama ya Mbak, untuk corner maupun untuk center. Jadi bisa dilihat di web. Ya, halo dokter. Ya, untuk harga, ini Mbak Merida Ayu menanyakan harganya. Untuk Mm-mm. harga bisa dilihat di apa webnya Raisa Vaksin Center. Untuk harganya ada di sana semua ya. Untuk daftar harga, price list bisa langsung dilihat. Di situ sudah tertera semua ya dok untuk beberapa jenis vaksin yang lainnya juga. Betul, ya. Mm-mm. Iya. Oke dokter, mungkin saya boleh minta bantu di-share juga untuk kontak person yang bisa dihubungi. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau melakukan vaksinasi atau mungkin ada bertanya-tanya juga dok terkait dengan vaksin atau yang lainnya. Mungkin ada kontak yang bisa dibagikan dokter atau mungkin bisa via DM. Bisa, Mm-mm. ya. Di Nanti bisa lewat IG-nya Raisa Vaksin Corner Magelang. Nanti di DM kita balas untuk kontak person dari kami. Gitu. Ini dari Mbak Merida Ayu. Vaksin 0 di Raisa, lalu vaksin 2 dan 6 di luar negeri, apakah bisa? Bisa ya Mbak. Mungkin untuk gardasilnya, nanti kan kita juga ada kartu vaksin yang kita keluarkan, mungkin bisa dibawa, kalaupun ini nanti tinggal menyesuaikan jenis vaksinnya aja mungkin ya di sana. Jadi bisa dilanjutkan di sana juga ya dok? Bisa. Sepertinya bisa Mbak, karena mungkin gardasil sama ya jenisnya untuk di juga. Oke, Karena oke. beberapa Mm-mm. pasien juga ada yang ambil keputusan di kita, jadi sebelumnya sudah di Jakarta, terus ketika ada di Magelang, mereka ambil vaksin dengan yang sama di Magelang, itu juga ada, atau beberapa ada yang pernah juga, yang pertamanya di Magelang, kemudian yang selanjutnya karena mereka harus tugas ke luar Pulau Jawa, itu juga sama. Dan kami selalu merekomendasikan kalau jauh dari fasilitas kesehatan seperti klinik dan lain-lain bisa ke rumah sakit yang lebih lengkap ya biasanya. Nanti bisa dilanjutkan untuk vaksinnya. Dengan membawa kartu vaksin tadi ya dok? Satu vaksin.
Mm-mm. Iya, betul. Jadi jenisnya mungkin nanti bisa disamakan. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Belum, Mbak. Mungkin masih merencanakan mau traveling kemana nih, Mbak? Iya, Berhubung betul dengan dok, cari karena masih tiket murah. pandemi juga ya Hmm, dokter. iya, betul. Ya, Mbak Merida, ayo Ya Mbak sama-sama Melisa, terima kembali. kasih untuk pertanyaannya juga. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut ya dok, bisa menghubungi kontak Bisa, dari Corner Magelang atau Dokter Imas. betul. Mm-mm. Mungkin ini masih pada merencanakan liburan dan nanti untuk Iya, Mbak. pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut ya dokter. Iya, mungkin belum ada bayangan, Mbak, Heeh. karena biasanya Iya. dari promo tiket dulu kan, Mbak. Oh iya betul. Dari promo Bener-bener tiket. dong. Ya, karena biasanya promo tiketnya itu sekarang murah, cuma mau berangkatnya yang prosedurnya yang agak repot ya, karena harus PCR dan lain-lain. Mm-mm. Mungkin nanti sudah sampai negara tujuan harus ada karantina dulu. Nah, itu mungkin Betul jadi betul. pertimbangan untuk teman-teman menunda perjalanan ke luarnya. Kalau yang Mm-mm. sebelumnya mungkin ramai untuk perjalanan keluar karena harga tiket yang murah. Tapi sekarang mungkin karena nanti kembalinya ke Indonesia harus isolasi dan lain-lain, jadi mungkin lebih banyak ditunda. Ya, jadi dipending dulu ya dok untuk liburan mungkin nanti bisa untuk di kemudian harinya. Oke baik dokter kalau misalkan tidak ada yang bertanya lagi mungkin kita sambung lagi di lain hari ya dokter untuk IG Siap, live kita Mbak. hari ini. Mm-mm. Sekali lagi terima Baik. kasih dokter Ima sudah menemani saya hari Iya, ini. sama-sama. Iya, sama-sama. Terima kasih Mm-mm. juga. Jumpa lagi lain waktu. Iya dokter, terima kasih dok. Nanti kita Iya, jumpa lagi mungkin di IG live selanjutnya ya dok untuk topik yang lainnya lagi. Siap. siap. Terima kasih dokter Imas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.